Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-56. Ibu bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ta'lim kita tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau yang sering disingkat dengan MKCH. MKCH ini adalah ideologi ketiga setelah kita diskusi yang pertama muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, kemudian yang kedua kepribadian Muhammadiyah. Pagi ini kita masuk sesi kedua dari ideologi yang ketiga, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCH ini ada 5 poin, Pak. Ada 5 poin. Ada 5 rumusan yang sudah ditetapkan di Muktamar ke-37 tahun 1969. Dari 5 poin itu dirumuskan menjadi 3 pokok bahasan. Poin pertama dan poin kedua itu masuk ke pembahasan ideologi. Poin ketiga dan keempat masuk ke faham agama Muhammadiyah. Dan yang poin kelima itu tentang kebangsaan. Insyaallah pagi ini kita selesaikan untuk rumusan pertama dan kedua, poin ideologi. Bulan depan insyaallah kita lanjut ke poin 3 dan 4 sebagai faham agama, dan sekaligus kita tuntaskan di poin kelimanya sebagai poin kebangsaan. Ini bulan berapa? Januari ya. Berarti bulan depan Februari terakhir, karena Maret kita sudah Ramadan insyaallah. Ibu bapak yang berbahagia, saya sengaja ini pagi ini saya bawa buku apa judulnya? Manhaj Gerakan Muhammadiyah. Pas pula tadi pas mau pergi di meja paling atas kebetulan kelihatan, karena yang paling kecil jadi posisinya di atas. Saya bawa aja sekalian tadi. Di buku ini bicara tentang ideologi, khitoh dan langkah Muhammadiyah. Nah, poin yang kita bahas hari ini itu ada di halaman 51. Di halaman 51. Bukunya
Kecil Pak, tapi agak tebal. Nah itu. Kecil tapi tebal. Buku ini diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan buku ini ada pengantarnya langsung dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Haidar Nasir. Tapi waktu itu beliau belum profesor. Dan seingat saya nggak pernah beli buku ini, tapi ini hadiah. Tapi saya lupa ini hadiahnya dari siapa buku ini. Saya dikasih nih Pak. Praktis sekali bukunya, sangat praktis, tapi isinya poin-poin saja Pak. Kalau rincian detailnya itu tidak ditemukan di buku ini. Dan di buku ini juga ternyata ada juga apa ini, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Muhammadiyah ada di sini Pak. Ya. Kita masuk yang pertama, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu. Yang pertama itu disebutkan, ini karena matan saya baca dulu ya, nanti penjelasannya kita dengarkan. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ini poin pertama Pak. Dari mukaddimah itu, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan awal dulu pertama. Muhammadiyah itu gerakan Islam, bukan gerakan politik, tapi gerakan Islam. Bukan gerakan politik, juga bukan gerakan sosial semata. Karena ada lembaga sosial Pak, organisasi yang bergerak di gerakan sosial saja. Tapi kalau Muhammadiyah, gerakan sosialnya ada, tapi dibingkai Muhammadiyah itu dari gerakan Islam. Dan gerakan sosial itu adalah salah satu ajaran Islam. Sosial itu ajaran Islam. Maka dalam rumusan ideologi Muhammadiyah melalui MKCH ini, di poin pertama disebutkan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, bukan gerakan politik, bukan gerakan sosial semata. Sosialnya iya, tapi sematanya tidak. Dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi gerakan Islam itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka jargon ayat Muhammadiyah itu Ali Imran 104 itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu ayat Muhammadiyah itu yang selalu dipakai. Dan itu yang menjadi salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah, karena ingin menjadikan Muhammadiyah satu kelompok, satu umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, itu. Berakidah Islam. Jadi Muhammadiyah itu akidahnya Islam. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau bahas di poin terakhir ini. Untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi. Nah, kita
pagi ini insya Allah bahas poin-poin ujung terakhir di poin pertama tadi Pak. Untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia. Fungsi dan misi manusia kita hidup di dunia ini dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang tadi di muqaddimah saya baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ada kata ibadah di situ, Pak. Ada kata ibadah. Apa ibadah itu? Nanti kalau kita buka dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, itu di kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Di HPT itu ada mulai bab iman, kitab iman, toharo, terus sholat. Nanti di halaman 278. Di halaman 278 terus sampai 279 itu disebutkan apa itu ibadah. Rumusan di Himpunan Putusan Tarjih itu al-ibadatu, ibadah itu hiyat taqarrubu ilallah. Ibadah itu adalah taqarrub. Taqarrub itu kalau bahasa kita mendekatkan diri, mendekat. Yang jauh mendekat itu taqarrub. Maka al-ibadah menurut Muhammadiyah yang dituangkan di HPT itu, Himpunan Putusan Tarjih itu, hiyat taqarrubu ilallah. Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah biimtitsali awamirihi, dengan cara mentaati segala perintah-perintah Allah, wajtina binawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, wal amali, dan mengamalkan bima azina bihi syari', dan mengamalkan segala apa-apa yang sudah diizinkan oleh Allah. Nah, itu definisi ibadah di Himpunan Putusan Tarjih itu begitu. Literalnya begitu, Pak. Teksnya begitu. Jadi ibadah itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan mengerjakan yang disyariatkan, semua yang disyariatkan. Di halaman 279-nya itu disebutkan ibadah itu dibagi dua. Ibadah dalam Islam menurut Muhammadiyah itu dibagi dua. Wahia, di teks itu berbunyi wahia amatun wa khassatun. Ibadah yang pertama adalah ibadah umum, yang kedua ibadah khusus. Jadi ibadah ada dua. Ibadah umum, ibadah khusus. Apa ibadah umum itu? Fal amatu, ibadah umum itu amali azina bihi syari'. Ibadah umum itu adalah semua amal yang diizinkan sama Allah. Jadi semua yang diizinkan, tidak ada larangan, kerjakan. Itu ibadah umum. Misal bekerja,
Bekerja itu ibadah, Pak. Tapi umum. Apalagi belajar, mengaji, membaca itu ibadah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi itu masuk kategori ibadah umum. Lantas kedua, ada ibadah khusus. Ibadah khusus itu disebutkan di teksnya itu wal khassatu ma haddadahu syari' fiha bi juz'iyyatin wa hay'atin wa kaifiyatin maksusah. Ibadah khusus itu adalah ibadah yang, kalau bahasa kita apa? Ibadah yang tata cara dan kaifiyatnya sudah ditetapkan. Nah, jadi saya jelaskan begini. Ibadah dua, Pak, ya. Saya ulang lagi. Ibadah itu ada dua. Ibadah umum, ibadah khusus. Ibadah umum semua yang diizinkan Allah, sementara ibadah khusus ibadah yang sudah ditetapkan caranya, contohnya, kaifiyatnya. Misalnya sholat. Sholat itu ibadah khusus, Pak. Puasa itu ibadah khusus. Zakat itu puasa khusus. Kenapa dibilang khusus? Karena caranya, kaifiyatnya, teknis pelaksanaannya itu detail, sudah dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu ibadah khusus, Pak. Kalau ibadah umum hanya disebutkan nama ibadahnya, tapi teknis dan caranya itu fleksibel, situasional, kondisional. Apa misalnya? Tadi bekerja, belajar. Jadi mau kerja apa saja boleh. Tidak ditentukan mesti kerja itu kerja di apa namanya? Berdagang, tidak mesti berdagang. Apa saja boleh. Mau belajar, itu ibadah umum. Mau belajar apa saja boleh, kapan saja boleh, di mana saja boleh. Nah, itu ibadah umum. Apalagi sedekah. Sedekah itu umum, Pak. Yang khusus itu zakat. Kalau zakat itu ibadah khusus. Zakat itu terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ada zakat mal. Zakat mal itu wajib. Caranya, kaifiyatnya sudah ditetapkan. Berapa ukurannya? Nisabnya berapa? Itu sudah ditetapkan. Zakat fitrah itu sudah ditetapkan, waktunya kapan, besarannya berapa, sudah rinci, Pak, detail disebutkan. Terlepas ada khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama, ya. Tapi teknis pelaksanaannya sudah ditetapkan. Kalau sedekah itu umum, mau kapan saja sedekahnya, mau selesai subuh boleh, mau selesai zuhur boleh, mau sore boleh, mau malam boleh. Mau berapa terserah, mau uang boleh, mau mau benda boleh, tenaga juga boleh. Jadi sedekah itu nggak mesti uang. Kalau infak itu dengan uang. Nah, itu beda infak dengan saudara. Kalau saudara itu nggak mesti pakai uang. Yang pakai uang itu infak. Nah, itu bedanya. Sodako itu bisa dengan uang, bisa dengan benda, bisa dengan tenaga dan pikiran. Pakai tenaga, pikiran bisa. Hah? Minimal senyum. Nah, iya. Betul. Sedekah itu paling kecil itu senyum lah itu. Tapi senyumnya ada syaratnya, Pak. Senyum itu jadi sedekah ada syarat, nggak sembarang senyum. Syaratnya dua, Pak. Pertama, senyumnya itu harus simetris. Nah,
Atau ibu-ibu simetris. Simetris itu kalau mereng kanan sebelah kanan setengah inci, yang kiri setengah inci Pak. Jangan mereng sebelah. Kecuali yang tak sehat ya Pak, yang stroke itu lain cerita. Tapi kalau normal senyumnya harus simetris. Nah, senyumnya mereng kanan sama kiri seimbang. Kalau mereng sebelah apa namanya? Hah? Bahasa Prancisnya itu jewewe. Itu ngejek ya. Itu syarat pertama. Syarat kedua senyum itu jadi ibadah harus diyakini benar-benar bahwa di depan kita itu ada orang. Harus yakin Pak. Kamu kok senyum? Perasaan ada orang di depan sini. Nggak bisa pakai perasaan. Masa pakai perasaan? Nah itu kalau udah pakai perasaan, senyum pakai perasaan bahaya Pak. Bahaya. Atau mau beribadah karena sempat bawa duit tadi untuk infak pagi ini, pulang berdiri depan sana senyum sampai jam 8 nanti. Nah itu belum tentu jadi ibadah Pak. Pikir orang ini ada salah set ini, salah ngaji nih. Siapa ustadznya? Ustadz ini salah. Kalau senyum aja. Jadi itu ibadah umum. Senyum itu ibadah umum. Jadi ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Nah, itu di Muhammadiyah itu pemahamannya begitu. Ada hadis Nabi. Jadi ibadah umum dan ibadah khusus itu dikerjakan. Juga hadis Nabi tadi. Jadi mau ibadah umum atau ibadah khusus, kedua-duanya itu kalau dikerjakan, kalau dilaksanakan, itu tujuannya untuk taqarrub ilallah. Untuk mendekatkan diri kepada kita sholat, kita puasa, kita zakat, kemudian haji itu umum, kemudian bekerja, belajar, sedekah, itu semuanya dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada hadis Nabi yang mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alaihi. Ini ada hadis Nabi begitu. Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Maksudnya begini Pak. Seseorang manusia yang mendekatkan diri kepada Allah, itu maksud hadis ini, itu pertama adalah orang yang menjalankan kewajibannya. Sholat 5 waktu itu kewajiban. Puasa Ramadan itu kewajiban. Berzakat itu kewajiban. Yang punya harta sesuai dengan ketentuan. Berhaji bagi yang mampu itu kewajiban. Kalau itu dikerjakan, itu kata Rasul bagian dari taqarrub ilallah. Seorang hamba bertaqarrub kepada Allah. Kemudian di hadis itu disambung lagi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hambaku yang bertaqarrub kepada Allah itu, kira-kira kalau bahasa kita, orang yang taqarrub kepada Allah itu
tidak hanya melaksanakan kewajiban yang fardu, yang wajib, tapi dia mengerjakan bin nawafil yang sunnah-sunnah. Nawafil itu sunnah-sunnah. Jadi selain mengerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah juga. Nanti kalau kita buka di himpunan putusan tarjih itu, istilah nawafil itu menggunakan kata tatawwu. Tatawwu itu berasal dari kata ta'am, kesanggupan, kemampuan. Jadi ada ibadah tatawwu adalah ibadah yang sunnah yang kalau kita dikerjakan itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Tapi sayang kalau kita mampu tapi pura-pura nggak mampu. Maka di himpunan putusan tarjih itu ada beberapa ibadah tatawwu. Di antaranya ada sholat tatawwu. Sholat tatawwu. Bahasa kita sholat sunnah. Kalau dalam hadis ini disebut dengan sholat dengan amalan atau ibadah nawafil, ibadah sunnah. Kalau satu ibadahnya nafilah, kalau nawafil itu ibadah sunnah. Di bab HPT itu disebut dengan tatawwu. Maka ada istilah sholat tatawwu. Apa sholat tatawwu itu? Sholat sunnah. Di HPT itu ada sholat 11 sholat sunnah. Di HPT ada 11 sholat sunnah. Jadi orang Muhammadiyah itu kalau kita ngacu ke matang keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah ini, poin pertama di matang di MKCH ini, orang Muhammadiyah itu harusnya selain dia kerjakan yang wajib, sholat yang wajib 5 fardu, dia kerjakan juga nawafilnya, dia kerjakan juga tatawunya, dia kerjakan juga sunnatnya. Nah itu jadi orang Muhammadiyah itu begitu. Di HP itu 11. Pertama, sholat sunat itu adalah sholat wudu. Sholat wudu. Ini hampir jarang orang Muhammadiyah sholat wudu, jarang. Sholat wudu itu sholat selesai kita wudu itu disunnahkan sholat 2 rakaat. Maka kadang kalau sholat asar itu kan jarang di Masjid Muhammadiyah pakai sholat sunat sebelum asar. Disiapkan waktunya disiapkan. Karena di HPT itu ada. Tarjih sudah menetapkan dalilnya ada sholat itu. Walaupun kalau dalam ilmu fikih itu masuk kategori ghairu mu'akkadah, bukan mu'akkad. Ghairu mu'akkad. Jadi kalau ada orang misalnya begitu masuk ke masjid, kadang orang Muhammadiyah itu begitu sholat, kalau nggak sholat di masjid Muhammadiyah, biasanya setelah azan, sebelum iqamat, sebelum sholat asar, sholat dulu dia 2 rakaat. Ada orang Muhammadiyah tak sholat dia. Sayang. Tapi kalau bisa, karena wudhunya di masjid misalnya, kalau wudhunya di rumah, sholat 2 rakaat wudhunya di rumah, lebih bagus sholat sunatnya di rumah. Kerjakan 2 rakaat dulu, begitu masuk sholat 2 rakaat. Kalau wudhunya di masjid, 2 rakaat sholat wudhu. 1. Yang kedua, sholat antara 2 azan. Jangan tahiyat dulu. Antara 2 azan. Mau tahiyat juga boleh tak? Boleh tahiyat. Misalnya, tapi di HPT itu urutannya begitu ya. Sholat wudhu, kemudian sholat antara 2 azan, baru yang ketiga sholat tahiyat di masjid. Jadi
mau tahiyat dulu nanti boleh nggak apa. Jadi sebelum sholat fardu 5 waktu nih Pak, itu paling tidak minimal ada 3 sholat yang bisa kita kerjakan. Yang pertama sholat wudhu, kalau wudhunya di masjid atau rumahnya dekat nih, belum sempat nih wudhu, belum sempat sholat wudhunya di rumah, boleh sholat di masjid. Setelah itu tahiyatul masjid 2 rakaat lagi. Yang ketiga, sholat antara 2 azan. Setelah antara azan dengan iqamah. Ini ada, dan ini jarang dikerjakan. Tapi sudah tertulis di putusan terjemah Muhammadiyah itu. Jadi di dekat rumah saya ada masjid tapi bukan Muhammadiyah. Sejak ini sudah tahun kedua, sudah tahun kedua. Jadi 2 tahun yang lalu itu bulan Ramadan di masjid itu selesai azan. Jadi orang kan buka puasa ini. Begitu sudah buka puasa, minum nih, berbuka ini muadzin nih. Selesai minum, makan bukaan sedikit, dia langsung azan. Muadzin. Selesai azan, itu langsung iqamah. Imamnya kebetulan rumahnya ada beberapa meter dari masjid, imam tetap. Dia bukanya di rumah. Akhirnya imam ini buru-buru Pak. Selesai dia buka di rumah, nah, akhirnya di masjidnya harus terburu-buru sambil lari-lari kecil seperti saya. Kenapa? Ngejar untuk jadi imam. Karena begitu selesai muadzin azan itu, dia langsung iqamah. Nah, akhirnya 2 tahun yang lalu disepakati kalau bisa muadzin itu selesai azan maghrib Ramadan itu jangan langsung berbuka, jangan langsung iqamah, tunggulah dulu barang 5-10 menit. Nah, itulah diputuskan supaya apa? Supaya imam bisa kejar ke masjid, nggak buru-buru. Yang berbuka puasa pun di situ di masjid itu nggak ketinggalan. Karena rata-rata terakhir masuk dia datang dulu ke masjid Pak, berbuka di masjid. Tapi sholat maghribnya masuk rakaat kedua baru ikut. Kenapa? Dia masih buka itu, beres-beresin lagi. Akhirnya diputuskanlah, dibuatlah 10 menit setelah azan baru iqamah. Sambil ada yang sholat sunat qobliyah 2 rakaat. Qobliyah sebelum maghrib. Nah, selesai Ramadan, masuk Syawal, masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus masih dibuat Pak. Sama seperti Ramadan. Ada sholat qobliyahnya sebelum maghrib. Beberapa pengurus datang ke rumah saya. Ustaz, itu cuman kemarin Ramadan oke lah ada sholat qobliyah. Ini udah selesai Ramadan kok masih pakai qobliyah. Kenapa nggak langsung iqamah? Kan kalau di Muhammadiyah Ustaz kan nggak ada Ustaz. Coba bantu dulu sama pengurus yang lain supaya jangan dibuat lagi katanya begitu. Nah, saya lah yang disuruh ngingetin karena di Muhammadiyah setahu dia tak ada. Dan memang kebetulan di kami waktu itu belum ada. Nah, belum ada. Saya jelaskan begini, Pak. Dalil sholat qobliyah sebelum maghrib itu ada. Walaupun di ujung hadisnya itu disebutkan faman sya'a atau liman sya'a, bagi siapa yang mau. Kalau nggak mau nggak usah. Kalau mau kerjakan. Hadisnya termasuk asar. Asar itu ada. Sebelum asar maksudnya. Salah satu hadisnya Pak, pernah Nabi sholat 2 rakaat setelah asar.
Kemudian selesai sholat, Nabi ditanya, ya Rasulullah, engkau sudah katakan sholat setelah asar tidak ada sholat lagi. Kenapa engkau tadi sholat asar 2 rakaat setelah asar? Apa kata Rasulullah? Aku tadi belum sholat 2 rakaat sebelum asar. Tapi tak rutin, Pak. Enggak setiap mau asar Nabi sholat 2 rakaat. Sekali saja. Dan di putusan tarjih itu sudah dibuat. Maka di ranting kami sekarang bukan hanya disiapkan waktu di waktu asar dan maghrib itu, tapi memang pimpinan juga ikut sholat. Ikut sholat. Nah, akhirnya di masjid dekat rumah saya bilang, Pak, daripada ribut-ribut hadisnya ada. Kalau mau kerjakan, kalau tidak mau, tidak apa-apa. Tapi saya kawan sholat qobliyah, kita berdiri saja, nggak dapat pahala, malah ngerumpi pula, gosip pula, pahala nggak dapat, dosa yang datang. Sholat apa lagi Ustaz? Kalau nggak mau sholat qobliyah nggak apa-apa. Bapak wudhunya di mana? Di masjid. Sholat wudhu. Ada Ustaz, ada. Ini dalilnya. Oh, saya wudhunya sudah di rumah segala macam. Cuman itu. Ya boleh di sini. Kalaupun nggak apa-apa. Bapak sholat antara 2 azan. Sholat antara 2 azan. Apa sholat antara 2 azan itu? Ustaz, sholat antara azan dan iqamah. Kan belum iqamah. Nah, sholat kan 2 rakaat. Daripada berdiri ngerumpi nggak dapat pahala, sholat aja. Kalau nggak mau juga sholat sunat, ya nggak apa-apa. Jangan tambahin dosa. Nah, sampai sekarang masih jalan nggak ribut-ribut. Nah itu. Jadi sholat nawafil, sholat tatawuk, sholat sunat itu pertama sholat wudhu, sholat antara 2 azan, sholat tahiyatul masjid, baru yang keempat sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada 10. 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar, terus sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Nanti di hadis yang lain itu 4 rakaat sebelum zuhur. Ada 2 hadis. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah ini yang kalau dalam ilmu fikih disebut mu'akkad, yang Nabi tak pernah tinggalkan. Beda. Iya, tahiyatul masjid sendiri, rawatib sendiri. Maka kalau sholat subuh, datang kita ke masjid, sholat tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat sholat sunat fajar atau qobliyah. Nah, masih ada waktu lagi, bisa sholat 2 di antara ada. Ya, rawatib itu qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah. Yang sebelum itu subuh, zuhur. Yang sesudah itu zuhur, maghrib, isya. Jumlahnya 10. Satu hadis, hadis yang lain 12. Bedanya di mana? Di zuhur. Nah, itu ya. Jelas ya. Nah, itu yang muakkad. Ada yang ghairu muakkad, nah itu tadi. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan itu sudah dituangkan di himpunan putusan tarjih. Nah, tapi tidak usah sering-sering. Oke. Apalagi selain rawatib, ada sholat malam. Yang kelima sholat malam atau sholat tahajud. Di Muhammadiyah sholat malam, sholat tahajud, sholat taraweh, qiyamul lail itu sama kayak istilah pepaya, gandul, kates, sama lah ya. Nah, itu sholat malam 11 rakaat. Yang keenam sholat duha. Nah, nanti selesai ini kita bisa sholat duha. Boleh di rumah Bu. Sholat duha itu berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat boleh.
Sendiri boleh, jamaah boleh tak di rumah sama keluarga. Tidak apa-apa, biasakan. Sesekali, tidak usah sering-sering jamaah. Yang ketujuh, sholat safar. Sholat safar. Kita mau tinggi misalnya, ini nanti mau jalan-jalan, mau keluar misalnya, mau kemana misalnya, mau ke Parapat. Sholat 2 rakaat. Boleh di rumah, tapi lebih bagus singgah dulu ke masjid dekat rumah. Nah, sholat 2 rakaatnya di masjid. Nanti pulang, sholat lagi 2 rakaat. Itu sholat safar. Yang ke-8, sholat istikharah. Sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat ketika kita bimbang, kita mau pilih mana ini. Ada satu keputusan, mau ke sana atau kemari, mau buat ini atau buat itu. Kalau sholat 2 rakaat, selesai sholat berdoa. Doanya ada diajarkan. Doanya ada. Nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Nah, searching aja di Google nanti. Doa sholat istikharah. Tapi doanya bukan saat sholat, saat selesai sholat istikharah itu. Selesai sholat itu. Kemudian yang ke-9, sholat Aidain. Sholat Aidain itu sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ke-10, sholat gerhana. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang ke-11, sholat istisqa. Doa sholat minta hujan. Sholat ini, kalau istisqa ini hampir sama seperti sholat Aidain. Ya kan? Ada khutbahnya juga. Selesai khutbah, imam menghadap ke kiblat, berdoa, angkat tangan semua, jamaah angkat tangan tinggi. Nah, begitu doanya. Itu sholat istisqa itu. Nah, itu orang Muhammadiyah, Pak. Kalau mau jalankan konsep ideologi tadi itu, NKCH tadi, kerjakan ini sholat ini. Sholat ini. Termasuk sholat malam, sholat tahajud. Bahkan di himpunan putusan tadi itu disebutkan kalau sholat tahajud itu dianjurkan diawali dengan sholat khafifatain. Pernah dengar ya Pak? Khafifatain itu sholat ringan, 2 rakaat ringan. Kenapa ringan? Karena cuma baca Al-Fatihah, tidak ada baca surat. Pelaksanaannya gimana ini? Pelaksanaannya kalau sudah tidur Pak. Dulu tahun 2005 ketika saya ketua Majelis Tarjih KDM Kota Medan, itu buku saku yang dicetak oleh PP Muhammadiyah itu saya perbanyak, itu sampai berapa ratus, itu kita bagi ke cabang dan ranting Pak. Kita bagi semua itu. Sampai sekarang di rumah saya masih ada sisanya. Tapi waktu itu kita di Kota Medan ini disepakati sholat khafifatain itu saat tarawih kita di masjid. Tapi belakangan sudah kita revisi lagi, jadi khafifatain itu kalau sudah tidur Pak. Maka kalau kita tarawih Ramadan itu selesai Isya, kemudian sholat ba'diyah, kultum, pengajian, langsung tarawih, sholat malam, tidak ada khafifatain. Kenapa? Karena belum tidur. Tapi kalau sholatnya mau Ramadan atau di luar Ramadan, kita sudah tidur, bangun kita. Begitu kita bangun, kita mau sholat, sebelum sholat tahajud, sholat malam itu kerjakan 2 rakaat dulu. Namanya sholat khafifatain. Bedanya di mana dengan sholat biasa? Pertama bedanya di doa iftitah. Doa iftitahnya kalau kita Allahumma baik atau wajah itu. Tapi kalau sholat khafifatain, doa iftitahnya itu subhana dzil mulki wal malakut wal izzah, apalagi wal jabarut, wal izzah wal jabarut wal kibriyai wal izamah. Nah itu iftitahnya baru al-fatihah. Yang kedua bedanya dengan sholat biasa, cukup baca al-fatihah, tidak baca surat. Nah, itu makanya disebut sholat ringan atau sholat khafifatain. Jadi itu nawafil orang Muhammad itu kerjakan sholat-sholat sunat dan juga kerjakan puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat.
Insya Allah bulan depan lah kita masuk puasa-puasa sunatnya itu kita bahas. Ternyata nggak selesai juga sampai di poin keduanya, karena sudah setengah 7 lebih. Ada yang nunggu di luar itu kayaknya. Harapan juga. Insya Allah kita lanjut bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.